Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat biologi. Berjumpa lagi bersama saya Nurul Latifah dari program studi pendidikan biologi Universitas Nahdlatul Ulama Mataram dengan mata kuliah struktur perkembangan tumbuhan 1 yang diampu oleh Ibu Wardatul Jannah MPD. Nah, kita langsung saja kepada topik pembahasannya, di mana topik pembahasannya ada 3. Yang pertama tentang definisi jaringan epidermis, dan yang kedua ciri-ciri dan fungsi jaringan epidermis, dan yang terakhir yakni tentang perkembangan epidermis. Kita langsung saja kepada pengertian jaringan epidermis, di mana jaringan epidermis merupakan jaringan tubuh tumbuhan yang terletak pada lapisan terluar. Jaringan epidermis menutupi seluruh tubuh tumbuhan mulai dari akar, batang, hingga daun. Nah, di sini bisa kita lihat pada gambar letak epidermis atas dan epidermis bawah, di mana epidermis atas dan epidermis bawah pada permukaan daun bagian bawah biasa ditemukan bentuk modifikasi dari sel-sel epidermis, yaitu berupa sel penutup pada stomata. Stomata atau mulut daun merupakan lubang kecil atau pori yang diapit oleh 2 sel penjaga. Nah, kita lanjut saja. Dan di sini bisa dilihat epidermis pada batang. Ya, tentunya epidermis pada batang juga terletak pada bagian terluarnya, di mana epidermis batang terdiri dari selapis sel yang tersusun rapat tanpa adanya ruang antar sel. Fungsi epidermis yang utama adalah melindungi batang dari kekeringan, karena dinding sel pada batang bagian luar dilengkapi kutikula yang dapat melindungi batang dari kekeringan. Kita lanjut kepada epidermis akar. Epidermis akar merupakan bagian akar yang terdiri atas selapis sel yang tersusun rapat dengan dinding sel yang mudah dilewati air. Oleh karena itu, disebut juga dengan epiblem atau lapisan pilifer. Nah, kita masuk kepada karakteristik jaringan epidermis, di mana karakteristik jaringan epidermis tersusun dari sel-sel hidup dan terdiri atas 1 lapis sel tunggal, beragam bentuk, ukuran dan susunannya, tetapi biasanya tersusun rapat, tidak ada ruang antar sel, dan selanjutnya tidak memiliki klorofil. Dan plasma sel merupakan selaput melekat pada dinding sel dengan sebuah vakuola yang besar di pusat yang berisi cairan sel. Dinding sel jaringan epidermis bagian luar yang berbatasan dengan udara mengalami penebalan, sedangkan dinding sel bagian dalam yang berbatasan dengan jaringan lain, dinding selnya tetap tipis. Dan yang terakhir, vakuola besar dapat berisi antosianin. Selanjutnya, macam-macam derivat epidermis. Yang pertama, stomata. Stomata pada daun berupa lubang atau celah yang terdapat pada epidermis, organ tumbuhan yang berwarna hijau yang dibatasi oleh sel khusus yang disebut sel penutup. Nah, sel penutup dikelilingi oleh sel-sel yang bentuknya sama atau berbeda dengan sel-sel epidermis lainnya dan disebut sel tetangga. Nah, fungsi utama dari stomata adalah pertukaran gas pada proses fotosintesis, di mana salah satu bahan utama fotosintesis adalah karbon dioksida dari udara. Selanjutnya, sel kipas, di mana sel kipas merupakan salah satu derivat atau hasil diferensiasi jaringan epidermis.
dan selanjutnya yaitu lapisan kutikula atau yang disebut dengan senyawa lemak. Dan selanjutnya trikoma dan sel silika dan sel gabus, di mana sel silika dan sel gabus adalah pasangan sel yang biasanya terdapat pada tulang daun seperti padi. Sel silika mengandung kristal silika, sedangkan sel gabus mengandung endapan suberin. Selanjutnya litokis, di mana litokis adalah sel epidermis yang dindingnya mengalami penebalan dan mengandung sistolit. Dan yang terakhir yaitu spina dan filamen. Kita lanjut kepada fungsi jaringan epidermis, di mana fungsi jaringan epidermis ini sebagai pelindung terhadap hilangnya air karena adanya penguapan dan sebagai pelindung terhadap kerusakan mekanik. Dan selanjutnya sebagai pelindung terhadap perubahan temperatur. Dan yang terakhir sebagai pelindung terhadap hilangnya zat-zat makanan. Pembahasan terakhir yakni perkembangan epidermis. Jaringan dewasa yang tidak dapat melakukan pembelahan lagi adalah jaringan epidermis, karena pada jaringan epidermis tidak terdapat ruang antar sel sehingga tidak memungkinkan melakukan pembelahan, karena untuk mendapatkan pembelahan sel juga diperlukan ruang yang mencukupi bagi individu baru untuk berkembang dan tumbuh. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Mungkin hanya ini materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.